Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novani Wulansari dengan NIM 2330403044 dari kelompok 5. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan profil BMT Al-Hijrah Bukit Tinggi. KSPPS BMT Al-Hijrah Bukit Tinggi merupakan BMT tertua dan koperasi syariah pertama di Kota Bukit Tinggi. Secara lokasi, BMT Al-Hijrah Bukit Tinggi beralamatkan di Jalan Pemuda nomor 33 Autojogang Tengah Sawah, Kecamatan Gubuk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Keberadaannya di wilayah pusat aktivitas masyarakat menjadikannya strategis dalam menjangkau pelaku UMKM maupun anggota yang membutuhkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. BMT Al-Hijrah didirikan dengan tujuan memberikan solusi keuangan yang halal dan bertanggung jawab bagi masyarakat, terutama dalam membantu anggota mengembangkan usaha kecil dan menengah. Sejak berdiri, lembaga ini berkomitmen untuk menghadirkan layanan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota. Dalam perkembangannya, BMT Al-Hijrah terus berupaya memperkuat sistem pelayanan melalui pembiayaan bisnis, penghimpunan simpanan, serta pendampingan usaha bagi anggotanya. Berikut struktur dari BMT Al-Hijrah Bukit Tinggi. Nah, BMT Al-Hijrah Bukit Tinggi juga memiliki visi dan misi. Berikutnya, tujuan umum audit kepatuhan syariah. Tujuan umum audit kepatuhan syariah pada BMT Al-Hijrah Bukit Tinggi adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional, produk, layanan, dan prosedur pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Audit ini bertujuan untuk menilai sejauh mana lembaga menjalankan tata kelola yang baik dan menjaga transparansi dalam pelayanan anggota, serta memastikan bahwa tidak terdapat unsur riba, gharar, ataupun praktik yang bertentangan dengan hukum Islam dalam kegiatan bisnisnya. Selanjutnya, ruang lingkup dan batasan audit. Yang pertama, ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukit Tinggi meliputi penilaian secara menyeluruh terhadap aspek-aspek berikut. Yang pertama, penghimpunan dana, yaitu menilai kesesuaian produk simpanan, akad yang digunakan, prosedur pembukaan rekening, penetapan nisbah bagi hasil, serta mekanisme pencatatan transaksi. Yang kedua, pembiayaan yang mencangkup analisis atas kesesuaian akad-akad pembiayaan, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Dan yang ketiga, tata kelola syariah, yaitu dengan menganalisis efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS, mekanisme review syariah, proses pemberian opini DPS, serta implementasi rekomendasi DPS pada kegiatan operasional. Selanjutnya, proses bisnis dan operasional, meliputi pemeriksaan SOP, prosedur internal, alur pelayanan anggota, sistem pencatatan keuangan, serta mekanisme pengawasan internal yang terkait dengan operasional BMT. Yang kelima, menilai kepatuhan lembaga terhadap regulasi syariah yang berlaku, fatwa DSN, majelis ulama, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya, batasan audit. Yang pertama, audit hanya terbatas pada transaksi dan aktivitas operasional yang terjadi dalam periode 3 tahun terakhir, yang akan ditentukan secara spesifik dalam rencana kerja. Yang kedua, fokus utama audit ialah pada aspek kepatuhan syariah, bukan pada audit keuangan atau financial audit, meskipun data keuangan digunakan untuk mendukung analisis kepatuhan akad. Yang ketiga, terdapat keterbatasan waktu yang mana audit yang dilakukan dalam periode kurang lebih 3 minggu, sehingga beberapa aktivitas operasional tidak dapat diamati secara langsung, tetapi hanya melalui dokumentasi. Dan yang terakhir, terdapat sistem yang tidak dapat dibuka atau diakses oleh auditor,
maka penilaian dilakukan berdasarkan informasi alternatif atau keterangan dari staf terkait. Baiklah, selanjutnya pembacaan bab 2 yaitu tinjauan awal dan identifikasi risiko. Yang pertama, pemetaan proses bisnis kunci. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah dengan fokus BMT, KSPPS BMT Al-Hijrah Bukit Tinggi memiliki dua pilar utama dalam proses bisnisnya, yaitu Baitul Tamwil atau keuangan bisnis dan Baitul Mal atau sosial. Tinjauan awal dilakukan untuk memahami alur operasional BMT Al-Hijrah, serta mengidentifikasi proses bisnis yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan syariah dan tata kelola lembaga. Adapun proses bisnis kunci yang dipetakan meliputi yang pertama, proses penghimpunan dana, yaitu yang pertama pembukaan rekening simpanan anggota, penentuan nisbah bagi hasil, pengelolaan dana pihak ketiga, dan pencatatan dan pelaporan transaksi simpanan. Lalu yang kedua, proses pembiayaan. Terdiri dari analisis kelayakan anggota ke pemohon pembiayaan, pemilihan dan penetapan akad syariah, penyusunan dokumen pembiayaan, realisasi pencairan dan pemantauan angsuran. Lalu yang ketiga, proses pengawasan dan kepatuhan syariah. Terdiri dari proses persetujuan produk dan akad oleh Dewan Pengawas Syariah, monitoring kesesuaian praktik lapangan dengan prosedur syariah, dan pelaporan rutin kepatuhan kepada DPS. Dan yang keempat, proses administrasi dan keuangan. Terdiri dari penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi transaksi harian, dan pengelolaan tas dan pembukuan internal. Selanjutnya, yang kedua, identifikasi area berisiko tinggi dan perspektif kepatuhan syariah. Risiko tinggi difokuskan pada potensi terjadinya penyimpangan dari prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, area yang memiliki tingkat risiko kepatuhan syariah paling tinggi adalah yang pertama, risiko pembiayaan macet atau non-performing financing. Ini adalah risiko kerugian akibat nasabah tidak mampu atau gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pokok pembiayaan dan margin yang telah disepakati. Dalam konteks BMT, ini sering disebut risiko pembiayaan macet dan menyebabkan terganggunya arus kas BMT, sehingga BMT kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek kepada para penyimpan atau investor. Serta kenaikan rasio pembiayaan bermasalah ini akan menurunkan profitabilitas dan ekuitas BMT. Lalu yang kedua, risiko proses pembayaran anggota. Risiko pada proses pembayaran muncul ketika pencatatan transaksi, penyetoran angsuran, dan kesesuaian jadwal pembayaran tidak berjalan sesuai prosedur. Risiko ini dapat menyebabkan kesalahan data, ketidaksesuaian akad, dan potensi pelanggaran prinsip syariah. Lalu yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu risiko penting di BMT Al-Hijrah, terutama karena jumlah nasabah yang terus bertambah setiap tahun. Pertumbuhan anggota yang pesat juga diimbangi dengan jumlah staf yang memadai, sehingga beban kerja menjadi sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan beberapa tugas operasional dan pengawasan syariah tidak tertangani dengan optimal. Dan yang ketiga, yaitu analisis terhadap regulasi dan fatwa yang relevan. Analisis regulasi dan fatwa diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas BMT Al-Hijrah selaras dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang pertama, regulasi formal. Pada regulasi formal, terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjelaskan prinsip operasional lembaga keuangan syariah, larangan riba, kewajiban menggunakan akad syariah, serta keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Lalu terdapat juga peraturan PMT atau SOP internal KSPPS. Yang kedua, fatwa DSN MUI yang relevan. Selanjutnya yang ketiga ada analisis kepatuhan terhadap regulasi dan fatwa. Yang pertama, pembiayaan mudharabah. Yang kedua, tingkat non-performing financing. Baiklah, selanjutnya bab 3 yaitu rencana dan metodologi audit. Yang pertama, tujuan audit spesifik untuk setiap area berisiko. Setiap area berisiko diberikan tujuan audit yang lebih spesifik agar hasil pemeriksaan mampu memberikan perbaikan yang konkret, terukur, dan dapat segera ditindaklanjuti oleh BMT Al-Hijrah. Resiko yang pertama yaitu resiko pembiayaan macet atau non-performing financier. Caranya yaitu dengan cara yang pertama menilai efektivitas proses analisis kelayakan pembiayaan termasuk verifikasi data anggota, survei lapangan, dan penilaian kemampuan bayar. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi kesesuaian penanganan pembiayaan bermasalah dengan prinsip syariah termasuk restrukturisasi atau rescheduling, reconditioning, restructuring yang selaras dengan fatwa DSN. Yang ketiga yaitu memastikan tidak ada praktik penagihan yang bertentangan dengan etika syariah, khususnya terkait larangan tekanan berlebihan. Yang keempat yaitu menilai apakah pencadangan kerugian pembiayaan dilakukan secara memadai agar tidak membahayakan dana anggota lain. Yang kelima yaitu menilai dampak rasio NPF terhadap kesinambungan operasional dan tata kelola keuangan syariah BMT, termasuk risiko moral hazard. Dan yang terakhir yaitu memeriksa upaya preventif internal, seperti pemantauan angsuran rutin, peringatan awal, dan tindak lanjut pasca terlambat. Selanjutnya yaitu proses pembayaran anggota. Yang pertama yaitu dilakukan dengan memastikan seluruh transaksi pembayaran dicatat secara akurat dan tepat waktu sesuai SOP operasional. Yang kedua yaitu menilai apakah mekanisme rekonsiliasi kas dan sistem sudah berjalan sehingga tidak terjadi kekeliruan saldo. Yang ketiga yaitu memastikan tidak ada pengenaan denda keterlambatan yang bersifat riba dan bahwa denda takzir dikelola sesuai ketentuan DSN MUI atau dana sosial bukan keuntungan BMT. Yang keempat yaitu memeriksa konsistensi jadwal angsuran antara akad, sistem, dan praktik lapangan. Yang kelima yaitu menilai efektivitas sistem informasi pembiayaan, apakah mampu mengurangi risiko salah input atau human error. Selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Dilakukan dengan cara pertama menilai kompetensi syariah seluruh staf yang terlibat dalam penghimpunan dana, pembiayaan, dan pelayanan anggota. Yang kedua yaitu memastikan adanya pelatihan rutin terkait fikih muamalah, fatwa DSN, dan SOP internal, serta mengevaluasi kualitas pelatihan tersebut. Yang ketiga yaitu mengukur pemahaman staf terhadap akad-akad syariah melalui wawancara, pengecekan dokumen, dan observasi praktik. Yang keempat yaitu menilai efektivitas peran DPS dalam membina, mengawasi, dan memberi konsultasi syariah kepada staf. Yang kelima yaitu mengevaluasi struktur organisasi, apakah SDM cukup untuk mendukung pengawasan syariah yang efektif. Dan yang terakhir dari keterbatasan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi area yang membutuhkan penguatan kapasitas agar risiko ketidaksesuaian dapat diminimalkan pada masa depan. Yang kedua yaitu program audit. Prosedur yang akan dilakukan yaitu inspeksi, wawancara DPS, dan rekonsiliasi. Yang pertama yaitu wawancara dengan DPS atau pengelola LKS mengenai pengawasan syariah.
Langkah pertama ini dalam program audit yang kami lakukan adalah wawancara dengan DPS dan pengelola BMT untuk memahami bagaimana proses pengawasan syariah dilakukan selama ini. Melalui wawancara ini dapat dinilai sejauh mana DPS mengawasi pelaksanaan akad, memastikan kesesuaian praktik dengan fatwa DSN MUI, dan menindaklanjuti temuan atau pelanggaran syariah. Yang kedua yaitu prosedur yang dilakukan dengan pemeriksaan dokumen akad. Memeriksa dokumen akad yang digunakan dalam setiap transaksi seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen sudah lengkap, sesuai dengan prinsip syariah dan sejalan dengan SOP yang berlaku. Analisis dokumen ini penting untuk melihat apakah ada ketidaksesuaian antara praktik yang dilakukan di lapangan dengan ketentuan syariah yang tertulis. Selanjutnya yaitu dengan wawancara mengenai prosedur pelayanan. Wawancara ini yaitu untuk memahami alur pelayanan kepada nasabah, mulai dari pengajuan pembiayaan hingga terjadinya akad dan pencairan dana. Wawancara mengenai bagaimana staf menjelaskan akad kepada nasabah, bagaimana analisis kelayakan dilakukan, serta bagaimana pemantauan angsuran dijalankan. Pada bagian ini, kami juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dialami staf seperti banyaknya nasabah, kurangnya jumlah karyawan, atau proses pemantauan pembiayaan yang tidak berjalan maksimal. Selanjutnya yaitu dengan pemeriksaan rincian pendapatan dan proses pelaporan keuangan, yaitu memeriksa rincian pendapatan BMT serta proses pelaporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pendapatan yang dicatat berasal dari aktivitas yang sesuai dengan syariah dan bahwa proses pelaporan juga dilakukan secara benar, akurat, dan transparan kepada manajemen maupun DPS. Yang terakhir yaitu dengan wawancara kasus atau permasalahan 3 tahun terakhir. Dengan mengumpulkan informasi mengenai kasus atau permasalahan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir ini, seperti pembiayaan macet, kelalaian staf, atau kendala administrasi lainnya. Menggali penyebab utama munculnya permasalahan tersebut dan menilai apakah langkah penyelesaian yang dilakukan BMT telah sesuai dengan prinsip syariah, seperti restrukturisasi atau pendekatan persuasif kepada anggota. Selanjutnya yaitu kriteria audit. Standar yang digunakan yaitu ada akad, fatwa DSN, dan PSAK syariah. Kriteria audit yang digunakan dalam pemeriksaan kepatuhan syariah pada BMT Al-Hijrah ini mengacu pada standar yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan syariah. Kriteria ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai apakah seluruh aktivitas operasional, akad pembiayaan, serta proses pelayanan telah berjalan sesuai prinsip syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku. Nah, yang pertama yaitu dengan standar akad syariah. Setiap akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah harus memenuhi rukun, syarat, serta mekanisme yang telah ditetapkan dalam prinsip-prinsip syariah. Penilaian ini mencakup kelengkapan dokumen akad, kesesuaian harga atau nisbah bagi hasil, kejelasan objek transaksi, serta transparansi dalam proses kesepakatan antara lembaga dan anggota. Yang kedua yaitu fatwa DSN Syariah Nasional atau DSN MUI, yang mana sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan transaksi dan prosedur keuangan syariah. Seluruh prosedur, proses pembiayaan, penghimpunan dana, serta penanganan pembiayaan bermasalah perlu selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN ini. Penggunaan fatwa ini
memastikan bahwa setiap aktivitas terbebas dari unsur riba, gharar, dan praktik lain yang tidak sesuai dengan syariah. Dan yang terakhir yaitu PSAK syariah, atau yang dimana digunakan sebagai kriteria untuk menilai pencatatan, pengukuran, pengakuan pendapatan, serta penyajian laporan keuangan. PSAK syariah ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara benar, transparan, dan mencerminkan substansi akad syariah yang digunakan dalam transaksi. Standar ini membantu menjaga akuntabilitas lembaga dalam menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari tinjauan awal. Tinjauan awal menunjukkan bahwa KSPPS BMT Al-Hijrah Bukit Tinggi telah memiliki dasar operasional yang cukup baik. Sebagai LKMS dengan proses bisnis yang sudah berjalan sesuai SOP, mencakup penghimpunan dana, pembiayaan, pengawasan syariah, dan administrasi keuangan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya konsisten, khususnya pada aspek akad dan monitoring pembiayaan. Ditemukan risiko syariah yang tinggi pada pembiayaan, terutama terkait pembiayaan macet akibat kurangnya monitoring, beban kerja staf yang tinggi, dan potensi human error dalam pencatatan transaksi. Hal ini perlu perhatian agar tidak bertentangan dengan ketentuan DSN MUI terkait penanganan pembiayaan bermasalah. Dari sisi kepatuhan regulasi, BMT telah mengacu pada Undang-Undang Perbankan Syariah, POJK, serta Fatwa DSN. Namun, pada akad mudharabah dan musyarakah masih terdapat peluang moral hazard karena kurang optimalnya pengawasan dan verifikasi usaha anggota. Peran DPS perlu diperkuat agar pengawasan syariah lebih efektif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan signifikan, baik dari jumlah maupun kompetensi terkait akad dan fikih muamalah. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan dan memperbesar peluang ketidaksesuaian syariah. Secara keseluruhan, BMT Al-Hijrah telah berjalan sesuai prinsip dasar syariah, namun memerlukan peningkatan pada monitoring pembiayaan, pencatatan transaksi, penguatan peran DPS, serta peningkatan kapasitas SDM agar operasional lebih syariah, compliant, akurat, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu rencana alokasi waktu dan sumber daya. Rencana alokasi waktu untuk pelaksanaan audit kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Al-Hijrah disusun dalam jangka waktu kurang lebih 3 minggu. Sumber daya yang disiapkan meliputi tim auditor, Dewan Pengawas Syariah, staf operasional BMT, serta dokumen internal yang diperlukan sebagai bahan pemeriksaan. Berikut rincian kegiatan kami selama kurang lebih 3 minggu dalam mengaudit KSPPS BMT Al-Hijrah di Kota Bukit Tinggi. Pada minggu pertama, pengumpulan data dan pemahaman proses operasional. Pada minggu pertama ini, kami melakukan observasi awal, wawancara, dan pengumpulan bukti dokumen yang dibantu oleh tim auditor, pengawas operasional, staf karya atau karyawan BMT, pengurus serta DPS. Pada minggu kedua yaitu pemeriksaan mendalam dan analisis risiko. Pada minggu kedua ini kami berfokus pada pemeriksaan detail sesuai area berisiko tinggi yang akan kami audit. Pada minggu ketiga, penyusunan laporan, rekomendasi, dan penyampaian hasil. Pada minggu terakhir ini, kami berfokus pada penyusunan laporan audit terkait risiko yang telah ditemukan pada minggu sebelumnya. Dan untuk yang terakhir yaitu penutupan audit, penyerahan laporan akhir. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the moments. Thank you for